warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sukabumi. Saya Risni Rahmawati dari SD Negeri Cisarua 1. Saya Sukma Wijaya dari SNC Cadas. Saya Wahyu Hidayat dari SMK yang 3 Kota Sukabumi. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Wahyu, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Sukma. Alhamdulillah ya, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak. Baik, alhamdulillah Pak. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer Pak ya, atau sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coachingnya nanti. Namun sebelum saya memulai percakapan ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi, agar Bapak juga tahu, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana Pak? Kira-kira bisa dipahami? Bisa, insya Allah. Ya. Siap. Baik, kalau begitu, kalau Bapak sudah bisa memahami, selanjutnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nah, yang pertama, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran nanti? Proses coaching yang ingin saya kembangkan ada 2. Nanti mendengarkan aktif dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Baik. Nah, dari 2 kompetensi yang tadi Bapak sampaikan, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching yang nanti akan dilaksanakan? Ya, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali dan mendengarkan aktif. Oke. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir nih Pak, perihal indikator ketercapaian, tolak ukur yang bagaimana nih yang terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa nanti dalam menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait prosesnya melalui tirta, kemudian ide-ide solusi dari coachnya bisa tergali ya dengan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses perkataan nantinya. Nah, selanjutnya saya ingin tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak silakan untuk memulai percakapan dengan coachnya. Dan saya berharap proses percakapannya bisa berjalan dengan lancar dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Ya.
Terima kasih. Ya, Mudah-mudahan. sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Sukma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pika, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Semoga Bapak juga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah baik Bu Pika. Oh iya, tadi pagi Ibu berbicara kepada saya. Katanya ada yang ingin Ibu diskusikan dengan saya. Betul begitu Bu? Iya nih Pak, ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak terkait ada sedikit masalah di dalam kelas saya. Baik Bu Pika, murid-murid saya juga sudah pulang sekarang. Jadi sekarang kita bisa mulai diskusi ya Bu. Sebenarnya apa yang ingin Ibu diskusikan dengan saya Bu Pika? Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu terima kasih ya Pak ya atas kesediaan Bapak untuk berdiskusi dengan saya. Begini Pak, saya sedang ada sedikit hal yang dipikirkan gitu ya terkait dengan kegiatan belajar mengajar saya di kelas. Saya mengajar di TK, salah satu anak saya ada yang kurang antusias gitu dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Dia selalu menangis tiba-tiba ketika pembelajaran dimulai tanpa sebab itu juga ya. Ketika pembelajaran juga dia terlihat kurang tertarik gitu. Jadi kurangnya minat belajar pada anak tersebut gitu Pak. Begitu ya Bu. Katanya dengan hal itu apa yang diharapkan dari diskusi kita sekarang ini Bu Pika? Ya, saya ingin menemukan cara bagaimana untuk meningkatkan minat belajar siswa saya ini dalam mengikuti pembelajaran di kelas agar timbulnya motivasi dalam dirinya untuk mengikuti secara aktif gitu Pak. Gitu. Memangnya permasalahan seperti apa Bu Pika? Sepertinya Ibu terlihat gelisah dan tidak nyaman. Nah itu tadi Pak, saya kan mengajar di TK ya, semua anak-anak di kelas saya mengikuti pembelajaran saya dengan riang gembira. Semua juga mau mengikuti pelajaran dengan baik dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi kenapa anak yang satu ini terkesan kurang antusias gitu dalam mengikuti, bahkan pembelajaran belum dimulai pun dia sudah nangis duluan tanpa sebab gitu. Oh gitu ya. Oh begitu ya Bu ya. Apakah Ibu sudah cari tahu apa penyebab anak itu selalu menangis dan tidak tertarik dalam belajar di sekolah? Tentu sudah Pak, saya sih mencoba ngobrol dan pendekatan dengan orang tuanya. Ternyata di luar jam sekolah banyak sekali kegiatan yang diikut sertakan oleh anak tersebut ya Pak ya. Jadi orang tuanya itu mengikut sertakan anak ini dalam kegiatan bimbel seperti bimbingan belajar, calistung ya, sempoa. Jadi lebih ke arah akademik gitu, tanpa memikirkan apakah anak ini mau atau tidak. Jadi terlalu banyak kalau menurut saya Pak kegiatan yang dia ikut sertakan, padahal kan usia dia baru 5 tahun ya. Terlalu banyak beban kegiatan yang diberikan oleh orang tua ini kepada anaknya gitu. Gitu ya. Ibu sudah mengidentifikasi apa yang dibutuhkan murid Ibu tersebut? Sudah Pak, saya lihat sih sepertinya anak ini menginginkan pembelajaran yang santai ya, yang menyenangkan, tidak tegang, banyak ice breaking, banyak nyanyi, ya tepuk, terus banyak menghadirkan seperti game-game seru gitu ya. Jadi penyediaan alat media belajar yang menarik juga gitu. Ini kan pokoknya ingin meningkatkan minat belajar anak ini gitu ya. Oh, oke, baik Bu. Menurut saya juga begitu. Apakah menurut Ibu adakah cara lain? Ada sih Bu, dengan melakukan perubahan metode di kelas ya, yang biasanya klasikal saya coba berubah menjadi kelompok gitu ya. Dengan adanya kerjasama tim gitu ya dengan teman, dengan adanya kedekatan dengan teman mungkin menimbulkan ketertarikan dia dalam belajar bersama teman. Dan juga saya ingin menyamakan persepsi saya ya dengan orang tua murid tersebut agar tidak terlalu membebankan terlalu banyak kegiatan di luar pelajaran sekolah gitu ya. Jadi kan kalau anak TK itu kan belajar sambil bermain selaya belajar gitu ya.
Wah, ini keren sekali Ibu Pika nih, mantap. Saya setuju. Anak-anak usia dini harus merasa senang ya Iya. dalam belajar, tidak di bawah tekanan, karena kita harus berpihak pada murid. Tentu harapannya anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ya, Bu Pika ya. Betul sekali Pak, saya sangat berharap sekali anak ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Wow, keren sekali. Alternatifnya Ibu betul sekali menyelesaikan permasalahan ini. Kita harus bekerja sama dengan orang tua dan teman sejawat dalam menyelesaikan agar secepatnya anak ini bisa belajar dengan baik gitu ya. Ya. Bagaimana Ibu akan melakukannya? Ya, alternatif yang akan saya lakukan adalah pertama mencari informasi, berbagi praktik baik dengan teman sejawat, terus memecahkan masalah ini dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, juga menghadirkan orang tua tersebut ke sekolah sebagai guru tamu untuk meningkatkan minat belajar siswa tersebut, gitu Pak. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini nih? Secepatnya Pak, saya akan lakukan setelah diskusi ini, secepatnya akan saya terapkan. Oh gitu. Saya sependapat dengan Ibu, lakukan perubahan secepatnya yang bertujuan untuk meningkatkan minat belajar anak, agar materi pembelajaran bisa tersampaikan dengan baik Ibu ya. Iya, tentu Pak. Saya akan segera mungkin melakukannya. Ya, ya Ibu. Sekarang apa yang Ibu rasakan setelah berdiskusi dengan saya ini nih? Saya merasa plong karena sudah berbagi dengan Bapak pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan rencana saya dalam meningkatkan minat belajar anak bisa terlaksana dengan baik. Baiklah, semoga obrolan kita ini bermanfaat ya Bu ya, Bu Pika ya. Ya, siap. Semangat terus ya Bu Pika dalam memajukan generasi bangsa agar Ya. lebih cerdas. Ya, siap. Terima kasih ya Pak ya. Insya Allah selalu semangat. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum Pak Wahyu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak Sukma, kabar baik. Ya, alhamdulillah. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya, dengan coachnya. Ada yang ingin saya tanyakan ke Pak Wahyu. Ya, ya. Yang pertama adalah bagaimana performa Bapak pada saat coaching dilakukan? Alhamdulillah Pak Sukma, pada saat pelaksanaan coaching saya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya percakapan coaching dan coach ini bisa menambah pengalaman saya untuk salah satu percakapan yang baik bersama teman sejawat. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait hasil kegiatan coaching yang tadi sudah dilakukan, terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip ya sebagai seorang coach yang baik, yang mana saya harus berperan aktif ya, membangun kemitraan yang setara, kemudian membangun proses kreatif dan lain sebagainya. Saya juga sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi ini dari coach, di mana saya harus berperilaku dalam kehadiran penuh atau perasaan. Saya juga berusaha untuk mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa ya. Saya juga tadi berupaya alur percakapan saya tidak keluar dari alur dalam percakapan pembahasan. Kemudian menggali identitas persoalan, kemudian berusaha untuk
memulai dengan mencari rencana solusi dan dengan sebuah tanggung jawab dari dalam penyampaian yang baik gitu. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir Pak Wahyu ya. Ya. Yaitu kompetensi ya yang sudah dikembangkan. Kira-kira apa yang akan ditingkatkan lagi untuk kedepannya? Kedepannya tentunya semuanya ingin saya tingkatkan agar bisa lebih tajam lagi. Jadi harapannya atau langkah saya untuk meningkatkan semua kompetensi itu, ya saya harus sering-sering melakukan sebuah pelatihan untuk percakapan coaching ya. Mungkin dengan rekan sejawat, dengan rekan yang lain ya, atau dimanapun ketika saya melayani mereka, ketika mereka ingin bercerita, jadi saya juga ingin lebih mempertajam untuk alur persoalannya. Jadi saya ingin terus berlatih baik, sungguh berlatih baik ya, sungguh luar biasa sekali dari hasil pengamatan saya selama proses coaching itu. Juga sudah sangat baik, harapan yang saya inginkan juga sudah sama dengan harapan yaitu terus berlatih dan membantu teman-teman di sekitar sehingga banyak teman-teman yang ini bisa menyelesaikan permasalahannya. Saya rasa itu cukup supervisi. Dari saya semoga bermanfaat ke depannya juga bisa untuk lebih baik lagi. Oke. Nah, apa yang sudah Bapak sampaikan semua tadi dari pengamatan saya seperti alur tirta ya, mulai dari tujuan. Tadi sudah membahas ya tentang tujuan dari coaching, kemudian identifikasi masalah juga sudah sangat runtut. Kemudian rencana aksi yang sudah Bapak sampaikan tadi juga ada. Kemudian komitmen juga tadi sudah dibahas semuanya. Nah, untuk proses kemitraan tadi saya rasa Bapak sudah bisa menjadi sosok apa yang istilahnya itu setara ya. Kemudian Bapak tidak menggurui ya, tidak menggurui sama sekali. Kemudian untuk proses kreatif juga Bapak sudah berhasil membuat coachingnya bisa memunculkan solusi-solusi yang baik. Nah, kemudian untuk mengatasi masalah dan memaksimalkan potensi itu sudah berhasil karena akhirnya masalah sudah terpecahkan gitu. Menerima dengan baik, memberikan pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci dari permasalahan dan yang terkait masalah itu sudah disampaikan oleh coach dan memberikan apresiasi kepada coach ya. Ketika coach berhasil menemukan strategi yang baik dari hasil pengamatan saya, Bapak sudah sangat luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak Sukma atas arahannya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin dari saya cuma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.